Sorry, dari tadi belum tak rekam. Nah, misalnya grill. Ya, oke, grill boleh. Nah, terus, nah kan sekarang kan sistem panelnya itu kan glazed. Ya. Nah, kalau misalnya glaze-nya itu kita ganti, misalnya jadi empty panel, ada tuh di atas mungkin atau di bawah. Bawah, 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 bawah. Scroll, 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 scroll. Scroll lagi, scroll lagi. Nggak ada ya? Ya udah, kalau itu nanti aja. Kita bahas ini nanti berikutnya aja. Jadi ada namanya bisa di empty. Tapi nanti aja deh. Oke, masalah grill ini kita nanti bahas lagi aja. Ini belum di load soalnya. Oke, tapi basically kayak gini nih cara bikin anunya custom jendela. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sorry kalau kecepatan ngomong ya. Ini jendela custom. Ini kebetulan remaining time-nya udah tinggal 2 menit. Kalau masuk ke materi berikutnya rada nanggung. Jadi kita sampai sini dulu, nanti habisnya aku bikin link lagi, kita masuk lagi. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Atau aman? Salsa aman gimana? Gina? Belum ada sih. Belum ada. Oke. Jadi ini wall tipe baru ya. Jadi ada storefront, ada yang kalau storefront itu dia udah secara umum dia udah ada aturan ininya. Nah, sebenarnya yang curtain wall biasa itu juga bisa dibikin seperti storefront ini dengan diberi ini apa parameter-parameter ini. Nah, kusennya itu kita sebutnya mullions. Mullions-nya itu profilnya sekarang yang terpakai adalah ini nih 50 kali 150. Ini bisa diganti juga sih. Ada yang bullet, ada yang lain. Kita bisa bikin custom profile juga. Jadi misalnya mau bikin ininya C kanal itu bisa. Gitu. Aman ya. Kalau gitu ini aku end dulu. Nanti kita ketemu lagi. Untuk yang tangga sama ini tadi gimana? Sorry, scroll dulu tangga. Tangga aman ya? Aman juga. Ini Aman. soalnya tadi ternyata aku nggak ke record. Takutnya nanti lupa. Ini tadi floor kita bisa ituin ya, bisa di apa namanya? Edit sub elemen, terus tangga kita bisa custom. Custom itu intinya kita bikin bordernya, kita bikin risernya, habis itu kita bikin partnya. Itu ya, kalau yang customnya. Terus kalau ini tadi bisa di itu. Oke, gitu dulu mungkin. Ini aku bikin link baru. Ini aku Ya, end Kak. dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Ya, gitu dulu ya. Oke, sip deh. Oke, sebentar ya. Ya, ini berarti tadi kita udah, ini kalau ya intinya sih nanti kita belajar ini semua kan. Jadi tadi berarti kita udah belajar bikin wall lebih banyak ya. Wall udah, door udah, window udah. Oke, ini tadi curtain wall udah. Ini terus tadi stair udah. Railing ini belum tinggalan. Railing ini kita misalnya ini kan di lantai 2 nih. Kita masuk ke lantai 2 nih. Oke. Nah, ini sekalian kita bikin ininya nih. Landing buat ininya, tangganya. Jadi misalnya kita klik ke sini kan, kita klik dia, ya. Ini kita kalau edit boundary kita bisa ganti si itunya apa? Sekalian kita refresh ya. Jadi ini kita bisa geser nih si plat atapnya supaya ke situ. Scroll aja, deketin zoom, ya zoom zoom, scroll scroll scroll. Ini kita bisa move ke sini. Mau di move boleh, click and drag boleh, ya. Nah terus kan kita perlu gambar ini nih, ininya.
Nah, ini kita bikin pakai apa? Garis baru. Ya, Sininya berarti ya, Kak? ya boleh. Nah, di situ klik. Nah, tarik ke bawah sampai sini aja. Yang situ. Di sini aja, terus ke sana, terus ke sana. Jadi, biar bentuknya gini aja. Biar kita pas bikin railingnya agak unik dikit deh. Ini. Ya, itu boleh. Yes. Nah, terus kita rapiin. Nah, ini cara ngerapiinnya. Ini kan kalau yang ini kita trim kan yang ini hilang nih. Jadi dia kan akan menjadi nyatu gitu. Jadi kita mau pecah ini di tengah. Nah, pecah di tengah itu kita pakai perintahnya SL, split element. SL. Nah, ya, bentuknya jadi cutter, terus diklik tengahnya situ. Sini nggak usah persis, di tengah dulu aja, biar kelihatan bentuknya. Klik, nah ada. Oke, terus escape lagi. Escape lagi, kita masuk ke trim lagi. Escape, escape, escape 2 kali. Trim, TR. Nah, terus yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, terus kita oke. Oke. Ya, ini selalu jawab no aja kalau Ini apa nih, Kak? Yes, berarti ya. ya. Ini kalau yang Revit berapa ribu ke atas tuh selalu bisa dia inget sih no terus-terusan. Nah, ini kita kalau mau cek 3D-nya dulu boleh. Kita lihat bentuknya. Ya, seperti ini. Nah, oke kayak gitu ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita mau bikin railingnya. Kita bikin railingnya di level 2 boleh, mungkin lebih enak. Nah, ini kita bikin railing. Klik. Terus tarik aja sih garisnya. 1, 2, 3. Ininya kalau mau langsung narik, ininya chain-nya dinyalain. Tapi udah kadung ya, udah nggak apa-apa. Jadi dia otomatis itu langsung tek 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 gitu, chain-nya dinyalain. Terus kalau udah di oke, kita lihat. Nah kayak gitu ya, bikin railing. Oh yang sini butuh railing juga. Ya, sip. Di oke dulu. Oke, nah. Oke, railingnya bisa diganti-ganti ya. Kalau mau railingnya dipilih. Misalnya ada yang tipe lain tuh yang pakai kaca atau apa itu. Ya, misalnya glass bottom fill nih. Oke. Nah, terus kalau udah satu itu yang lain mau dirubah jadi itu bisa ya. Pakai match prop MA sama kayak AutoCAD nih, MA. MA pilih yang kacanya dulu, terus habis itu pilih yang lain. Pilih yang kaca dulu. Nah, kalau puasnya udah hitam, nah buat ngecat yang lain. Oke. Sip. Ya, oke lah. Escape, escape. Oke, nah ini kita lihat sekarang. Oh, ini dinding lantai 2-nya belum ada. Bisa kita copy nih dari yang lantai 1. Atau dari lantai 2 kita bikin dinding baru juga bisa.
Jadi misal di level 2 nih, sekarang kita level 2. Nah, ini kita bikin dinding baru, boleh nih. Bisa sekalian kita latihan bikin wall baru ya. Jadi nggak cuma ngopi dari lantai 1. Ini wall, ya misalnya bikin. Oh, yang lantai 2 pakai curtain wall boleh sih, latihan. Yang lantai 2 wallnya pakai curtain wall aja. Ini basic wall-nya kita ganti. Pakai yang storefront aja boleh deh. Biar nggak usah dibagi-bagi. Bagi-baginya udah otomatis ya. Storefront, terus misalnya kita ambil aja misalnya kotak boleh. Dari ini aja as ketemu as lagi. As ke as sama. Lihat mana nih as. Nah, situ as. Ini. Dari sini kemana, Kak? Ini kotak-kotak. Pilih yang kotak dulu. Oh, yang kotak. Iya, yang kotak. Kotak terus pasin aja as ke as. Sekalian kita lihat nih kekurangannya curtain wall tuh dia kalau di ujung dia kurang oke. Tapi nggak apa-apa kan nanti kan ada kolom kan. Klik nah, misalnya kayak gitu. Nah, ya, jadi kalau di itu dia kurang nggak apa-apa. Nanti kan ada kolom. Nanti kita bisa di-adjust lagi sesuai sama kolomnya. Ya kalau mau cek tuh 3D-nya kayak gimana? Cek 3D. Oh ya ininya unconnected harusnya sampai level atap ya. Escape dulu, escape, pilih dulu barangnya yang mau di connect ke atap. Escape, nah ini pilih dulu, nah oke itu, nah yang itu yang connected to level atap. Nah, kan ya. Semuanya berarti ya, Kak? Ya, terus yang lain bisa di match prop ya. Ya kalau mau satu-satu gitu juga apa-apa. Semuanya di connect ke atap itu boleh. Oke, ini dulu. Terus sekarang kita bikin roof kali ya. Belajar bikin roof kita. Nah, kalau di roof itu kan kita sekarang mau kerja di level atap ya. Nah, kalau di level atap itu, ini kan belum ada nih floor plan-nya. Caranya kita panggil dulu nih view atap floor plan-nya ini. Jadi caranya kita view sini. Ini ada view ya. Terus kita ambil di plan view. Nah, plan view itu, nah kita panggil floor plan. Nah, oke. Nah, dia akan ngasih tahu siapa yang belum nongol. Yaitu si atap, terus di oke aja. Nah, nongol dia di situ. Nah, ini masih kosong kan? Masih kosong, nggak kelihatan apa-apa. Nah, ini caranya kalau mau kelihatan bawahnya, kalau masih ingat, kemarin di bagian sini ada yang namanya underlay. Cari. Ada yang namanya underlay. Nah, itu ya betul. Range base-nya kita bisa milih lantai 2 atau lantai 1. Kalau lantai 2, kita akan nanti yang kelihatan si ini, curtain wall. Kalau kita pilih lantai 1, bisa juga, kita nanti akan bisa lihat si ininya. Apa? Atapnya, ya kurang lebih gitu. Kita bisa kelihatan yang sampai di lantai 1 apa aja. Oke.
Nah, ini kalau mau lihat dindingnya lantai 1 tok, ini dari level 1 bukan sampai ke atap, tapi dari level 1 ke lantai 2. Nah, jadi yang kelihatan dinding yang batanya aja, yang curtain wall-nya nggak kelihatan. Oke. Nah, terus misalnya dari sini kita mau bikin atapnya ya. Ini kita pakai yang architecture, masuk. Nah, di architecture kita pilih roof, oke, roof. Nah, oke, klik. Nah, si roof ini kita bisa bikin juga pakai yang namanya pick line. Jadi ini pick line. Jadi buat ngejiplak. Jadi kan kalau harusnya kan kalau kita kan bikin atap kan kita bikin kotaknya dulu tuh segitu. Pakai misalnya kotak ini. Ini nggak usah dikerjain dulu nih, ngobrol aja, ngobrol teori aja. Mouse-nya stay aja nggak apa-apa. Kan biasa kan kita bikin kotak, bisa kita pertama bikin kotak dulu kayak gini misalnya. Terus habis itu tiap garis ini kita move ke keluar sesuai sama tritisannya kan. Biasanya tritisannya kayak 1 meter itu. Nah, cuman di Revit ini ada namanya kan pick line. Nah, pick line ini cara kerjanya begini. Jadi kita klik dulu pick line-nya ini. Udah diklik ya. Nah, oke, udah Udah. diklik. Terus habis itu ini si pick line itu bisa dikasih offset. Misalnya kita kasih offset 1 meter. Oke. Nah, terus setelah kita offset pick line dan kita kasih offset 1 meter, ini mouse-nya kita deketin ke tepian dinding ini. Nah, nanti dia ngasih tahu tuh. Sorry. Nah, itu kita ambil yang itu karena kita mau offset keluar. Klik situ, klik 1, klik. Nah, terus 2, klik, 3, klik, terus yang bawah. Ya, 4. Oke, kayak gitu. Nah, ini kalau kita bikin atap itu ada ininya. Kita skip dulu ya beberapa kali. Skip, skip, skip. Nah, oke. Ini ada segitiga ini. Nah, segitiga ini itu nunjukin di bagian itu miring berapa derajat. Jadi misalnya kita klik ini klik salah satu benda, nah dia ngasih tahu tuh, ini ada slope-nya 30 derajat. Ini di sini dia juga ngomong ada slope-nya 30 derajat. Jadi cara bikin atapnya untuk awal kita gini aja dulu. Kita pilih semuanya, kita kasih define slope-nya jangan kita centang. Jadi pilih dulu semua, define slope-nya kita tidak centang. Pilih ya. Kita nggak centang. Terus habis itu kita okein. Nah, kalau kayak gini kita dapatnya atap datar. Oke. Nah, ini kita cek di 3D aja biar enak untuk ngobrol tentang kemiringan ini. Oke. Nah, kalau kayak gini kita dapatnya atap datar. Nah, atap datar ini kalau mau kita bikin jadi atap miring, kita klik misalnya di atapnya ini. Ini boleh diputer yang agak enak mungkin 3D-nya biar kelihatan semua. Oke. Nah, oke, soalnya gitu ya. Nah, ya boleh. Nah, oke. Oke. Nah, ini aku udah record belum ya? Oh, udah. Oke, sip. Nah, ini kita bisa edit footprint. Ini kita jadi karakternya di Revit itu hampir semua benda bisa diedit ulang gitu ya. Jadi ini kita misalnya edit footprint. Edit footprint yang sini. Halo? Tes, tes, 1, 2, 3. Halo? Edit footprint. Internetnya kayaknya lagi ini ya. Record dulu. Ya, sip. Oke. Jadi kita pilih atapnya. Oke. Habis kita pilih atapnya, kita edit footprint. Nah, terus
Misalnya kita mau bikin slanted roof, ini salah satu sisi ini kita klik, ini kita define slope. Nah, terus kita okein. Oke, ini 30 derajat ya atapnya ya. Nah, ini kalau misalnya derajatnya mau dikurangin, kita bisa di sininya bisa dikurangin, kalau nggak salah sininya ada. Derajat tuh, derajatnya slope-nya mau dikurangin misalnya jadi 10 derajat boleh, 20 derajat boleh. Nah, itu buat ininya. Nah, terus si dinding ini nanti bisa di-connect juga sih ke atap. Jadi misalnya ini dinding ini kita pilih nih, salah satu dinding yang ada di bawah, misalnya yang depan, ya klik. Itu kalau mau nanti bisa di-attach. Attach top base, kita pilih si atap. Klik. Nah, ini terus delete elemen aja kalau dia ada apa-apa gitu. Nah, ini kita kalau mau cek 3D-nya diputer agak diputer ya. Oke. Nah, kayak itu. Oke. Kalau dilihat dari belakang deh boleh. Kita lihat dari belakang aja. Nah, tidak terlalu banyak gangguan. Nah, itu yang bawah kalau mau di-attach juga boleh, bisa. Ini buat atap-atap yang rumah-rumah kekinian. Kita gituin. Oke. Nah, terus ini delete elemen. Oke. Nah, misal kita atapnya kita mau rubah lagi, ini kita klik atapnya, klik. Ya, oke. Bisa edit footprint. Nah, ini kan tadi baru atap sini aja yang ada itunya, define slope-nya. Nah, sekarang yang sini kalau kita define slope juga, yang sebelah sini, kiri. Ini kita kalau kasih define slope juga, nah dia kalau kita oke, ya dia jadi itu, jadi apa namanya, atap pelana. Nah, itu kalau tanyain gitu, delete elemen aja. Nah, terus atap pelana ini juga sudutnya bisa beda, nggak harus sama. Misalnya yang sini 10, yang sini 30 tuh bisa. Jadi misalnya kita klik sini, terus kita edit footprint. Nah, ini kita klik di sininya, klik di garisnya. Nah, ini kan keluar tuh, cari view yang enak, mungkin agak miring gini dikit. Nah, itu kan 10 tuh misalnya. Coba yang sini, ya yang sini kita bikin jadi 30. Ya salah satu boleh lah, yang itu boleh. Ya. Atau 45 ya misalnya. Itu bisa juga. Nah, bisa gitu. Cuman kan ini jarang ya, kalau di Indo nggak terlalu umum. Jadi kita pakai disamain aja semua, kita pilihkan apa-apa. Nah, terus ini kita pilih lagi, misalnya klik footprint. Nah, kalau yang paling umum ya ini semua kita kasih slope, jadi nanti dia jadi jatuhnya perisai, terus sudutnya sekitar 15-20 derajat, 30 juga. Yang paling Gini. ya ini paling umum lah, ini delete elemen aja. Terus kalau udah atap umum kayak gini, ininya nggak perlu di attach. Kalau aku suka ininya apa? Ini kan sekarang kan posisinya si dinding ini kan ke attach ke atap, itu di detach aja sih. Kalau yang atap umum-umum gini. Misalnya ya dinding itu kita pilih, klik. Oke. Nah ini kita detach top base, detach terhadap ini. Ya ini delete. Paling yang
masih rada umum, mungkin bagian ini coba, mungkin bagian depannya ini bisa dibikin pelana sih, yang masih rada umum. Kan kita kan pakainya kan pelana perisai. Nah, kalau kita mau bikin yang sininya perisai, sininya pelana, tinggal yang bagian ini kita nggak usah kasih slope. Nah, klik gitu. Edit footprint. Yang ininya slope-nya kita nggak usah centang. Garis yang ini. Kalau udah di oke. Oke, yang mungkin ini paling ini. Oke, ini atap ya. Ada pertanyaan sampai sini mengenai atap? Oh, kalau misalkan rumahnya tuh ada yang ngebelok dikitnya, kan berarti harus ada atap yang tambahan yang ke arah sini Betul, gitu. betul. Ya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Itu gini. Jadi kalau misalnya ada beloknya, ini misalnya atapnya aku klik ya sini ya. Atapnya kita klik, terus kita edit footprint. Nah, misal kita lihat dari atas, level atap atau top boleh. Misal ya, ini pura-puranya ya. Dia rumahnya gini deh misalnya. Jadi kan atapnya mesti gini juga kan. Nah, itu kita bikin si garis atapnya. Jadi ini kita bikin pakai garis atap nih, klik garis. Nah, misalnya pura-puranya dari sini deh. Ini beloknya di sini. Ini start tengah deh misalnya. Klik ke sana. Atau mungkin beloknya ke sini juga deh, biar lebih unik gitu misalnya. Boleh deh, ke bawah dulu gitu, klik. Ke sini, Kak. Ya, boleh. Itu misal kira-kira ya. Ya, terus itu boleh klik situ. Nah, terus ketemunya lagi di sini ya, kayak rupa gitu. Oke. Nah, misal kayak gitu. Terus habis itu yang ini jangan lupa di slice SL. Oke. Escape dulu 2 kali. Nah, oke. Yang tengah ini potong dulu, klik. Terus di skip 2 kali kita trim. Yang ini ketemu ini, yang ini ketemu ini. Nah, ini terus kalau udah di oke. Nah, ini kalau di atap dia gambarnya terpancung kayak gini. Tapi kalau di 3 dimensi sebenarnya dia nggak terpancung. Coba cek 3D-nya. Nah, di 3D-nya dia normal. Nah, itu terpancung kayak gitu tampilannya di atap ini karena, coba kita masuk ke atap lagi. Itu karena ini kan kita kalau ngobrol denah atau floor plan, ya. Jadi terusnya itu kan nggak kepancung ini. Kepancung itu karena masalah ini. Jadi ini di floor plan itu kita kalau arahin ke bawah ada yang namanya view range. View range. Nah, kita kan kalau ngobrolin denah itu kan dia kan motong 1 meter terus lihat ke bawah ya. Jadi kalau atapnya gitu tuh dia kepancung. Nah, ini view range nih kita edit. Nah, ini kita lihat nih. Cut plane-nya itu dia di 1,2. Nah, ini kalau kalau atapnya mau kelihatan utuh, ini kita naikin aja ke atas. Misalnya yang plastik, nggak akan kepancung, jadiin aja 10 meter. 10, terus yang topnya ini ganti 10 juga, yang 2,3 ini. Nah, terus kalau udah kita oke. Jadi atapnya utuh. Nah, ini khusus untuk view atap ya. Mungkin itu flash disk, nah.
Ya, oke. Nah, begini kurang lebih untuk atap yang kalau misalnya layout denahnya gitu ya, agak-agak non uniform. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum sih, Kak. Aman berarti? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Nah, terus atap itu bisa juga bentuknya nggak lurus, bisa juga dia bentuknya lengkung. Nah, misalnya bentuk atap-atap itu kan ada yang kayak gini gitu kan. Nah, itu kan kalau kita tadi roof, coba diklik di roof, yang bagian segitiganya ini. Tadi kan kalau kita kan bikinnya kan roofnya kan by footprint. Nah, ini ada juga roof by extrusion. Nah, kalau roof by extrusion, ini kita bikin awalnya, nah ini contoh nih, dia ngasih contoh. Kita bikin awalnya biasanya paling enak itu di apa namanya? Di tampak. Jadi misalnya kita lihat nih tampak mana ya, north deh misalnya. North. Jadi kita cancel dulu. Kita lihat tampak di north. Nah, oke, misalnya gini. Nah, ini roof misalnya, roof tadi yang by extrusion. Nah, terus pick a plane tuh dia masih tahu ini mau roofnya itu startnya di permukaan mana. Jadi boleh juga pick a plane, kita misalnya oke, terus kita tunjuk ini. Oke, terus kita pilih. Nah, pilih dinding itu, klik. Nah, terus dia maunya nongolnya di level apa? Misalnya up, kita oke. Nah, terus di sini kita bisa mulai gambar. Misalnya yang lengkung nih ya. Jadi kita gambar dari sini sampai sini, terus dilengkungin ke atas itu. Sampai situ, dilengkungin ke atas, misal segitu, klik. Ya, misal segitu. Terus misalnya disambung ke sana nih. Sambung ke sini, terus bikin lengkung gitu. Misal. Klik. Arahin ke bawah mungkin untuk anunya, lengkungnya. Nah, gitu misalnya. Terus kalau udah klik. Nah, escape. Escape. Kalau udah kita oke. Nah, dia jadinya kayak gitu. Cek aja dulu 3D-nya mungkin. Nah, kurang lebih dia begitu. Nah, ini dia pas bikin awal biasa ininya kayak kelebihan nggak karuan gitu. Ini bisa ditarik tadi. Jadi misal kita ke level atap ini, ya situ boleh. Level atap atau dari tampak atas top juga boleh. Nah, ini misalnya kita klik si ininya, atap ini, klik. Nah, terus dia keluar kan ada ininya sama ini. Ya, betul. Itunya boleh ditarik. Nah, misal sampai situ, yang itu sampai situ. Nah, gitu. Nah, kalau mau bikinnya nyambung ke sininya mengecil, nah itu nanti kita pakai namanya ini vertikal. Jadi misalnya bagian sininya nih kita besar nih, tapi bagian sininya mau kecil, mau kita potong kan. Nah itu kita pakai vertical opening. Tuh, klik aja misalnya di situ. Nah terus vertical openingnya kita kasih kotak nih. Kotak yang ini. Ya, gitu. Kita kotakin misal dari situ sampai sini deh. Oke. Sama ini juga nih. Ya. Yes. Nah ini aku nggak tahu vertical openingnya bisa 2 gini nggak ya. Tapi kita coba aja. Kalau misal nggak bisa, yang ini harus disambung. Oh bisa. Cek aja dulu 3D-nya. Nah kayak gitu. Bisa. Bisa. Nah ini misalnya yang ini kita mau umpetin sementara, klik si atap ini, klik itu. Terus kita pencet 2 kali. Nah, bisa gitu. Terus kalau mau ya yang ini dinding ini bisa di-attach lagi ke atap yang ini. Misal dinding yang belakang deh. Dinding yang belakang belum di-attach kan, yang itu biarin aja. Nah, yang itu klik. Kalau mau bisa dia attach top base terhadap atap yang ini.
dia ngikutin lengkungannya. Dilihat aja lebih enak mungkin view-nya. Dicek udah ikut melengkung belum. Oke. Itu ya atap ya. Sementara mungkin 2 ini dulu sih atap sih, Kak. Harusnya sih udah bisa banyak hal yang dilakukan. Kalau misalnya ininya pengen nyambung ke sini gimana tuh, Kak? Gimana? Yang ujung sininya pengen siniin Oh, juga anunya gitu. yang di itu wall apa openingnya. Jadi kita klik di Oh, di openingnya. openingnya diatur ya. Kita klik di atap ini. Kan tadi ada yang opening tuh, klik. Nah, kan ada vertical opening tadi. Kita klik lagi vertical openingnya. Nah, ini kan tadi kan kita motongnya segini. Nah, jadi yang ini kita hapus, kita tarik garis lurus ke sini. Nah, terus kita oke dulu ya, tes. Jadinya gitu. Kita top. Dilihat dari top atau dari view atap nih, kalau mau lihat. Gitu deh. Ini juga bisa nih kalau mau yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini misalnya kita bikin gini. Ini kita vertikal, masuk lagi ke vertikalnya. Nah, kita pakai yang ini, yang lengkung ini. Ini ya, pakainya dari ya betul dari situ ke situ, yes. Terus agak lengkung dikit. Nah, misalnya segitu. Klik. Nah, terus yang ini sama ini dibuang. Skip dulu, skip dulu. Skip dulu 2 kali. Nah, pilih itu, delete, itu delete. Ya. Ya. Yang sebelah satunya sih sebenarnya kalau mau dibikin berkurva itu lebih oke juga kali. Terus yang ininya nih, yang atasnya ini, sorry, kalau dilihat dari tampak atas, mungkin misi top dulu. Ini kalau mau lebih kelihatan organik, top. Nah, kalau kayak gini ya misalnya ya, jadi ini aku panjangin ke sana, terus mungkin aku akan bikin gini nih. Gini mungkin. Gitu. Jadi nanti si apa vertikal pemotongnya mungkin bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah ininya si atap ini kan bisa ditarik tuh, tarik sampai ke atas itu. Jadi yang bagian sininya lengkung juga kayak topi, kayak orang topi baseball. Kalau mau bisa gitu juga. Ya itu tapi udah ngobrolin desain ya nanti ya kalau pas ada ini boleh diterapkan. Ya ini cuman ngasih tahu aja pakai 2 tipe ini harusnya sih kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke. Pertanyaan tentang atap sampai sini? Udah ngerti sih, Pak. Gimana? Nggak ngerti? Apa udah ngerti? Udah ngerti. Udah ngerti. Oke. Nyaman, Kak. Udah ngerti ya. Oke. Ya kalau mau sih berikutnya kita bisa bahas ini sih rangka atap mungkin. Jadi kan tadi itu kan kalau kita pelajari kan si atap itu ada di wall itu ada yang namanya curtain grid kan. Ada curtain wall, sorry. Ada curtain wall terus ada storefront itu kan. Nah, di atap itu ada makhluk yang kayak gitu juga namanya sloping glaze. Nah, kalau mau coba di 3D-in aja. Kita cek di 3D-nya. Oke, nah untuk belajar sloping glaze ini kita pakai atap yang sederhana aja deh, jangan pakai yang ini. Atau mau pakai atap yang ini ya boleh juga sih. Nah, ini
kita temporary height isolate-nya kita ini dulu, kita reset dulu. Jadi kita HR, kita keluarin atap yang biasanya HR. Nah, oke. Jadi kan kita punya atap yang ini nih sekarang nih. Nah, ini biar kelihatannya gampang, kita masuk ke salah satu tampak dulu, misalnya north. Kita mau belajar bikin rangka atap nih. Nah, atap yang ini, yang sederhana ini kita copy aja ke atas. Klik bendanya, terus CO. Nah, terus tarik aja ke atas ya, sampai melayang itu nggak apa-apa. Kan suka disuruh bikin itu kan, kayak exploded view yang rangka atap, apa tuh yang misah-misah itu loh. Isometri. Nah, isometri rangka atap itu, coba kita 3D-in sekarang. Kita ya masuk 3D view. Nah, biar kelihatan. Nah, ini kita klik si bendanya ini, klik. Oke. Nah, terus tipe atapnya kita bisa ganti nih. Ini kan sekarang basic roof ya. Kita ganti jadi bawah. Nah, ini slope glazing. Oke. Nah, begitu kita jadi slope glazing ini kan dia perilakunya sama kayak yang curtain wall ini. Nah, slope glazingnya kita bisa edit type. Kita ganti aja namanya, kita duplicate. Misalnya kita ganti jadi ini apa, rangka atap aja. Duplicate ganti jadi rangka atap. Kita oke. Nah, ini sekarang kita kasih grid nih. Nah, ini ada grid 1, ada grid 2. Nah, ini aku nggak tahu mana yang mana, tapi coba aja grid 1 dulu, kita kasih nih. Layoutnya kan sekarang none. Nah, ini kita ganti, klik. Kita ganti aja maximum spacing, misalnya. Maximum spacing. Terus jaraknya misal ya tiap 1,5 meter is oke. Nah, ini curtain panel-nya none-nya bisa diganti nggak ya? Curtain panel-nya kan sekarang none. Ada namanya. Oh, dia nggak ada empty panel ya. Kenapa ya nggak ada empty panel ya? Nggak asik ya. Sistem panelnya glaze sama solid. Ya udah nggak apa-apa, biarin dulu. Biarin dulu. Harusnya kita bisa load sih empty panel. Harusnya empty panel tuh dia basic. Kenapa dia nggak kasih ya? Ya udah biarin aja maximum spacing 1,5. Terus, nah ini grid 1 mullion-nya kita ganti nih. Ini kan sekarang ada interior type nih sama border type. Kita ganti aja yang none ini, kita ganti jadi rangka yang ada di situ. Ini pakai yang rectangular aja. Nah, misalnya yang 50 kali 150. Oke. Anggaplah ini boarding-nya. Terus yang bordernya juga. Atau, sorry, bordernya none aja dulu, nggak apa-apa. Biar ngasih tahu mana border, mana interior, biar kebayang. Nah, ini interior, ini terus kita oke. Oke. Nah, ini nanti dia keluar. Nah, ini keluar rangkanya. Nah, yang dimaksud interior, ini kan kalau kita melihat satu lembar ini, ini yang dimaksud interior tuh ininya nih, yang tengah-tengahnya ini. Nah, yang dia maksud border itu adalah tepiannya. Jadi yang sisi sini sama sisi sini. Jadi kalau bordernya kita nggak kasih, dia bordernya ini kosong. Jadi kalau misalnya kita edit type lagi, ini aku kirim edit type. Nah, bordernya misalnya dikasih, ini border 1 sama border 2. Nah, ini misalnya dikasih, misal dikasih yang bentuknya lain deh, circular mungkin misalnya, biar kelihatan mana yang border. Ya, misalnya itu, klik, terus di OK lagi, OK dulu, biar kelihatan border 1 sama border 2-nya. Nah, itu jadi circular dia. Yang dianggap sebagai border 1 adalah ini. Nah, ini keluarnya kadang perilakunya ya gitu deh. Agak-agak tidak terduga. Nah, ini bisa disetting sih nanti, cuman ya kita bahas itu nanti mungkin lain waktu. Cuman ya itulah border 1. Terus kita edit type lagi misalnya.
Nah, oke, mungkin biar gampang, ini jangan circular mullion deh, disamain aja. Samain, terus border dua type-nya juga samain aja. Ya, terus oke deh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini misalnya kita bikin apa nih? Ini gording atau kaso ya. Nah, terus kalau udah kita copy lagi ke atas. Kita mau bikin ranknya. Misal dari back aja atau dari mana? North atau back. Kita copy lagi ke atas. Nah, ini kita copy lagi. Ya, misalnya gitu. Klik. Gitu. Yes. Nah, sekarang yang ini kita pilih. Yang ini kita pilih, klik. Terus kita edit type lagi ini. Edit type. Nah, ini kita bisa tulis rangka atap 2 atau rank atau kaso atau apa itu, duplicate. Duplicate aja. Nah, terus sekarang kan tadi kan grid 1. Kan yang satunya kan nanti akan nempelnya di atasnya gitu kan. Jadi sekarang grid 1-nya kita bikin none, kita oprek di grid 2-nya. Ini di nanin ya, Kak. Ya, itu jadi di none-in. Terus habis itu sekarang gantian grid 2-nya. Kita kasih misal maximum spacing juga, misal. Oke, nah terus spacing-nya mungkin mau dirapetin boleh setengah meteran gitu. Nah, terus gantian sekarang grid 1 mullion-nya kita none-in semua, grid 2 mullion-nya kita kasih. Mungkin grid 2 mullion-nya kasih yang lebih kecil kali ya. Ini kan 50 kali 150 nih. Mungkin kasih yang 30 square atau yang 50 65 itu. Ya, oke, boleh. Ya, samain aja dulu tuh 30 mm square semua. Oke, terus kalau udah kita oke. Kita cek. Terada lama. Kalau udah main-main kayak gini, kadang load-nya agak lama, yang sabar ya. Udah mulai berat. Nah, tuh kalau kayak gitu dia nanya, ini kan sebelumnya kan dia gini, terus dirubah jadi gini. Dia nanyain yang lama ini mau di-delete ya? Kita jawabnya ya, delete grid line. Nah, jadinya kayak gitu. Oke ya, gitu kurang lebih sih cara bikin rangka atapnya. Kalau yang nanti mau bikin potongannya terbentuknya sempurna kayak gitu ya, ini tinggal di move aja di bawah-bawahin aja, nanti disusun sesuai ininya. Jadi mungkin kebalik ya, yang ininya nanti mungkin yang paling atas kita bikin lebih tipis, terus yang ininya kita susun di atasnya, jadi nanti kalau pas disusun bisa bentuknya kurang lebih kayak gitulah. Ya ini nanti kalau pas mau offset mungkin kepake ilmunya ini. Terus itu atap, rangka atap udah, apalagi yang kelewat ya? Coba cek lagi architecture. Udah apa aja sih? Secara umum sih ini udah, udah. Oh, struktur. Kita sama sekali belum bahas struktur. Kolom balok dan teman-temannya. Oke. Nah, struktur ini kita paling enak mungkin nambahinnya dari mana dulu ya? Kolom kali ya. Kolom kita tambahin di level 1 aja. Atau level 2 boleh. Mau pilih salah satu boleh. Level 1 atau level 2. Nah, oke. Misalnya kita mau ngasih kolom. Nah, kita klik nih kolom. Nah, ini kolom awal kita dikasihnya ini nih, W shapes. Coba kalau diklik ada kolom yang itu nggak, yang kotak biasa. Kalau nggak ada, kita mesti nge-load. Oke, nggak ada. Jadi kita mesti load family. Load, coba load. Load family, ya, klik. Nah, oh oke, ini installnya dapatnya generic doang ya. Coba naik ke atas.
atas lagi. Oke. Libraries. Oke, nggak ada. Ini kayaknya waktu installnya masih offline. Jadi library-nya nggak kesedot. Nggak apa-apa, nanti aku kasih aja filenya. Jadi nanti ini aku kasih di grup ya. Nah, aku kasih filenya, nanti bisa di-download. Dan ini nanti kita, kalau gitu kita pending dulu aja materi yang ini. Karena ini kita mesti nge-load family. Jadi nanti kolom itu bentuknya macam-macam, ada banyak. Jadi waktu kita install Revit-nya, itu harusnya tuh dia apa namanya? Dia harusnya narik library-nya. Nah, ini cuman karena kalau lagi installnya kita nggak online, ini jadi nggak ada nih library-nya kosong. Nah, ini nggak apa-apa, tapi nanti kita aku ada kok, nanti tak kasih link-nya, nanti bisa di-download library-nya. Aku kasih di grup kali ya. Jadi nanti ini kita bahas Gitu, materi berikutnya aja setelah kita ada materinya. Terus sorry, selain architecture ada apa lagi ya di structure ya? Oh sorry, tapi nggak apa-apa deh. Kita masukin ini aja dulu kolom yang biasa. It's okay juga. Kolom yang bawaannya dia is okay. Tapi nanti intinya kolom ini bisa diganti kok. Ya, kasih aja salah satu ya, misalnya klik itu, kita belajar cara naruhnya dulu aja. Klik. Nah, ya seperti biasa kolom ditaruh di ujung-ujung ya, ujung dinding mungkin ya, taruh di tengahnya gitu persis. Klik di tengahnya aja. Sorry, naruhnya klik sekali aja, jangan digituin. Kalau digituin nanti kolomnya jadi miring. Nah, klik. Nah, ini klik gitu aja. Ya, klik. Nah, sekali aja. Klik. Oh, kok dia gitu ya? Kok dia selalu gitu ya? Bawaan kolomnya gitu ya. Jadi ini kalau kayak gitu tuh ini apa? Nih lihat nih. Di sebelum kita ngeklik lihat yang sebelah sini. Ini dia ngasih tahu kolomnya yang pertama dia di level 1 di minus 2,5. Terus second kliknya dia di situ. Jadi ini tipe kolom yang nanti kolomnya tuh slanted, miring. Jadi kalau kita ngeklik pertama di sini, ngeklik di sini, nanti kalau kita lihat dari tampak gitu, kolomnya tuh akan miring. Ini tipe kolomnya miring. Nah, jadi gini aja. Second kliknya sih itu, nah gini aja. Ini second kliknya diganti jangan level 1, tapi ganti level atap. Kalau kolom yang biasa nggak gini sih. Oh ya, ini slanted kolomnya karena aktif. Sorry. Ini slanted kolomnya jangan diaktifin. Jadi kita vertikal kolom aja. Vertikal kolom. Yes. Nah, kalau vertikal kolom dia langsung klik, dah kita aja klik. Klik situ, klik, dah. Nah, kalau diklik pertama, ini nggak tahu kenapa bawaan Revit, itu kolomnya tuh selalu nggak kelihatan. Selalu dia nongolnya nanti di bawah. Tapi ini sebenarnya barangnya udah ada. Jadi kalau dia ngasih peringatan kayak gini, kita escape aja. Escape. Bukan di close, escape. Nah, oke. Terus ini kita close boleh. Nah, terus kita masuk ke view 3D. Oke. Nah, kita cari tuh kolomnya tuh sebenarnya udah nongol. Tuh, lihat di bawah. Tapi dia nongolnya di bawah gitu kayak pondasi gitu. Mungkin nggak tahu nih bawaan struktur nih ngejarnya ke pondasi terus. Nah, ini kita klik kolomnya. Oke, nah ini kita bisa lihat nih level 1 minus 2,5. Ya, ini level 1 minus 2. Ini kita sampai misalnya kolomnya nih bukan level 1. Sorry, terlalu banyak coretan. Oke, kita lihat ini aja. Jadi kita edit di atasnya dulu. Top levelnya itu bukan level 1 tapi level atas. Oke,
Nah, terus base levelnya itu bukan level 1 tapi base offsetnya ini kan sekarang minus 2,5. Ya, ini level 1 benar. Tapi kan base offsetnya minus 2,5. Jadi kan dia turun ke bawah tuh 2,5. Nah, base offsetnya itu kita ganti 0. Nah, terus kalau udah kita apply. Nah, ini jadilah kolom yang umum yang kita mau seperti ini. Nah, ini kita bisa cek di lantai 1 tampaknya kayak gimana barangnya. Nah, terus kalau barang-barang steel sifatnya baja, itu dia default tampaknya itu cuma satu garis kayak gini. Kalau tampilannya quartz. Nah, masih ingat waktu kemarin kita bikin dinding itu tampilannya bisa dirubah, nggak quartz tapi bisa juga fine. Ada salah satu di situ juga. Jadi detail levelnya kita ganti jangan quartz, itu escape dulu. Nah, kita ganti fine. Oke, nah kalau kita udah ganti fine, dia kolom barang-barang steel itu dia akan punya ketebalan seperti itu. Oke, nah itu cara bikin kolom. Kalau udah jadi satu sih tinggal di copy aja ke sana. Sama tarik berapa tuh jaraknya, kalau bisa ngetik jarak sih lebih bagus karena kolom steel ini agak menuntut ya. Ini gitu cara bikin kolom. Nah, terus sekarang kalau mau bikin balok ya, ini di structure tuh ada namanya ini beam. Nah itu sama. Itu kalau beam kita kayak bikin cara bikinnya kayak bikin wall. Jadi tarik aja misalnya dari titik sini ke titik sini. Klik, itu satu, di situ. Klik. Oke. Nah, seperti biasa dia nggak nongol. Ini, tapi kalau ini dia nggak nongol karena kita di tampilan arsitektur sini. Jadi sebenarnya dia di bawah sini ada tampilan struktur. Ini kita close aja nggak apa-apa. Jadi ada namanya tuh structural plan. Atau nggak ada ya? Di atas ini. Ya. Oke, kalau nggak ada kita ini ambil di sini. Plan view. Ya udah less than 1 minute. Ini ada structural plan. Structural plan. Nah, ini diambil aja semua, di blok terus di oke. Oke, ini udah less than 1 minute. Aku iniin dulu ya. Aku end dulu, nanti bentar aku bikin link baru. Oke? Oke. Sip. Oke. Yuk. Oke, nah ini kalau udah berhasil kebuka, ini sekarang kamu file, terus di save as. Biar nggak setiap buka seperti itu. Nah, ini save as, project. Oke. Nah, ini kamu tulis saja private library-nya 2018 deh. 2018 komponen. Terus save aja, Kak. Ya, terus save aja. Jadi nanti yang 2014 udah kamu nggak usah buka-buka lagi, kamu buka yang 2018 saja. Oke. Nah, sekarang di sini kita cari area sini ini ada kolom sama balok. Kita zoom aja. Oh, lagi yang save ya. Sorry. Lagi not responding. Ya, lagi not responding. Sorry. Ya, oke. Udah save as.
Kalau udah sekalinya di save sebagai 2018 sih harusnya nanti pas buka nggak selama tadi sih. Tapi kamu bukanya yang 2018 ya, bukan yang 2014. Nah, kita zoom aja tuh area yang banyak hutan kolom tuh di situ tuh. Nah, itu ada aneka kolom, situ pilih yang bentuknya paling wajar aja. Mungkin yang ini kali. Itu kolom bukan, coba diklik, klik. Oh, gitu. Nah, Ini itu Kak. kayaknya itu kolom. Iya. Klik structural column ya. Ya udah itu diklik. Atau yang ini yang enggak yang standar itu apa? Klik apa di sini? Nah, oke, rectangular. Terus kalau ini apa? Klik. Beda ukurannya. Beda ukurannya. Iya. Nah, ini aja deh. Pakai yang ini aja. M rectangular column. Ya, pakai yang ini aja. Ini dia structure atau bukan ya? Jadi enggak yang bintik-bintik. Kalau ini apa nih? Coba lihat yang ini apa? Square. Kalau square tuh kita pilihnya yang rectangular bukan yang square supaya bisa di. Kalau square tuh dia ukurannya nanti cuma satu. Jadi misalnya cuma 50 ya dia bisanya cuma 50 kali 50. Kalau yang rectangular ini yang beda ini dia bisa di misalnya 50 kali 75 gitu. Kolomnya bisa lebih fleksibel. Ini aja kayaknya yang rectangular ini kita pilih, klik, terus kita Ctrl C beberapa kali, Ctrl C. Nah, sekarang kita mau masukin dia ke yang kita punya. Nah, ini sekarang kita mau lihat buka filenya kita. Ini coba di Windows Tiles WT. Bisa nggak? Nah, oke. Barang kita di mana ya? Ini 3D-nya kita. Kita maximize saja. Nah, terus kita Ctrl V di sini. Di tengah-tengah aja nggak apa-apa. Ya, save boleh. Ini oke aja Kak. Ya, oke aja. Nah, klik aja sini. Di luar aja nggak apa-apa. Klik gitu. Oke. Terus escape. Oke, sekarang kita klik dulu nih kolomnya. Kita ganti dulu properties-nya. Nah, ini misalnya kita edit type sekarang. Ganti ukurannya misalnya berapa ya? Ya ini misalnya ganti 30 kali 30 atau 40 kali 40. Sekalian namanya diganti rename sekalian. 0,4 kali 0,4. Rename. Saja misalnya 40-40 gitu. Namanya sih bebas. Ya oke. Terus ya udah kita oke. Nah, kalau ini barang ini udah sekalinya masuk, yang ini kita bisa ganti. Jadi kita klik yang ini sekarang. Atau mungkin di level 1 juga boleh atau level 2. Nah, ini kan W-shape nih. Nah, si W-shape-nya nih sekarang kita klik di sini. Nah, itu harusnya kita kalau scroll ke bawah udah ada. Oh, nggak ada. Nah, Iya, nggak nggak ada karena yang kita masukkan itu adalah kolom arsitektural. Jadi kita ambil yang kolomnya harus yang struktural. Kayaknya yang bintik-bintik itu deh. Yang tadi. Jadi ini sekarang kita WT lagi, window tiles. Sorry, sebelum WT, ya ini di anu aja, di maximize lagi, benar. Ini di maximize. Terus sebelum ini kita close hidden dulu, CH, close hidden, CH. Udah, CH. nggak bisa. Harusnya kalau habis close hidden di WT, nggak sebanyak tadi itunya. Oh ini, view, sorry. Kalau CH nggak bisa ini, view,
Ini nih, close hidden. Ini apa sih close hidden, dia ngasih? Nggak ngasih ya? Oke. Nah, terus kalau di WT jadinya cuma 2. WT. Nah, oke. Nah, kita ngambil yang mana ya? Ini kolomnya coba digeser ke sana dikit. Ambil yang bintik-bintik deh, boleh. Yang ini Pak. Ya, itu boleh. Itu aja deh. Ya udah, Ctrl C. Terus masukin ke sini. Ya. Ctrl V di situ. Oke. Klik. Mana? Dia ngasih tahu nggak kelihatan seperti biasa tuh nongolnya di bawah. Cuekin aja nggak apa-apa. Ini close aja. Nah, tapi harusnya dia udah masuk. Nah, sekarang si I ini, kolom WF ini kita klik, harusnya udah bisa diganti sama yang itu. Dan sheet-nya. Nah, itu Yang udah ini. nongol tuh. Ya, itu precast-nya. Klik aja. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tinggal di-edit type aja, diatur ukurannya. Jadi kolomnya tuh ada 2 macam, kolom arsitektur sama kolom struktur. Itu ganti aja, misalnya 04 atau 04 atau apa. Ini juga ganti aja. Ini apa? Ini ukurannya ganti terus nanti di rename aja. Oke. Itu ya kurang lebihnya ya. Nah, yang ini juga bisa dipilih, terus diganti juga. Jadi nggak usah copy ulang. Yang ini dipilih, ganti tipe. Nah, satu diklik. Oke. Kalau yang struktur berarti tampilannya gini ya Kak? Ya, tampilannya gitu. Ya. Kalau pengen yang kolom kepotong yang warna hitam itu berarti harusnya yang arsitek gitu kan? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja itu. Tapi secara umum tuh bisa diedit cara ngelihatnya. Jadi ini kita bahas sekilas saja ya. Ini kalau kita klik di sini, klik di tempat kosong. Oke. Nah, ini kita kalau ke bawah ada namanya ini nih, visibility graphic. Oh, enggak nyampe bawah. Jadi kalau kita di VG, visibility graphic ini, edit, shortcut-nya VG, visibility graphic. Nah, di sini kita bisa ngatur benda yang kepotong itu tampilannya kayak apa. Misal, di sini kita cari, ini ada kolom yang dimaksud kolom di sini, ini kolom arsitektur ya. Jadi kita cari di bawah sini ada namanya structural column. Structural column, nah itu ya. Nah di sini ada projection surface sama cut. Nah ini di cut-nya ini, yang kepotongan, tadi kita mau kepotong tampilannya hitam kan. Nah ini di cut, bagian pattern, ini structural column sini, klik. Nah, itu diklik, itu di override ya. Di override, terus ini color-nya kita ganti warna hitam. Oke. Terus pattern-nya kita ganti jadi solid. Solid fill Yes, ini ya. solid fill. Ya. Terus kita oke. Kalau udah kita oke, itu dia jadi hitam harus. Gitu. Gini ya maksudnya ya. Iya Kak. Ya, oke. Ya, mungkin sampai sini dulu, gimana? Atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ini aku udah bisa share screen sih, Kak. Oh, oke. Silakan kalau mau share screen. Oke.
Oh Iya ya, sih, Kak. posisinya nggak di situ. Posisinya itu dia jangan offset. Jadi posisinya itu ini kamu pilih sebenarnya di floor itu klik. Nah itu kamu klik floornya, klik. Ini masih belum kepilih. Nah ya oke. Nah ini jangan dikasih offset. Jadi ininya di 0 aja. Jadi dia akan ke bawah gitu. Height offsetnya 0 aja. Ya. Terus play. Jadi dia emang agak, nah di situ dia. Posisinya dia di situ. Oh, berarti posisinya emang Iya, emang di di situ. atasnya gitu ya? Betul, betul. Memang di situ posisinya. Nanti tembok yang di bawahnya yang menyesuaikan yang turun. Gitu. Tapi nanti nurun-nurunin temboknya kita nunggu udah ada itunya aja. Baloknya. Kan nanti kan ada balok kan. Terus nanti nih Iya. mungkin floornya nggak segini nanti. Nanti mungkin floornya jadi cuma 15 cm. Tuh. Oh iya. Udah sih kayaknya bingung di situ ya. Itu ya. Ini kalau di level 2 harusnya kelihatan sih udah. Oh, plan level 2. Ya, oke. Gitu. Nah, Iya. ini kalau belum bolong mungkin karena belum diedit. Ini edit boundary ini. Kalau mau dibikin bolong misalnya. Nah, ini bisa dikotakin ini. Nah, klik. Klik. Ya, tuh. Udah langsung. Belum. No. Kalau tanya itu selalu jawab no. Oke. Oh ya. Oke. Ya ini notasinya bisa dihilangin juga sih, di delete juga. Kalau mau ada yang boleh. Nah termasuk ini ngilangin bintik-bintiknya ini. Ini kan stairnya kan bintik-bintik nih. Ya. Itu pakai yang tadi tuh VG. Jadi yang VG tadi. Terus kita cari nih stairs. Nah ini stairs. Nah kalau tadi kan tuh namanya kan pattern pada saat kepotong cut. Nah kalau stairs ini kan kalau kita dari lantai 2 lihat stairsnya kan itu kan proyeksi masuknya. Nah kita masuknya di sini nih. Jadi projection kita masuknya pattern. Jadi nongolnya di sini nih. Projection pattern. Kamu klik di sini. Ini stairs projection pattern. Nah di sini. Nah, klik itu override. Ya itu di override gitu. Nah terus colornya kasih aja white, patternnya solid fill. Untuk ngilangin bintik-bintiknya dia. Ya itu. Terus patternnya kasih solid fill aja. Solid fill. Ini ya. Ya. Terus di oke. Kita di oke. Ya kan bintiknya hilang. Gitu. Mana sampai sini aman? Aman Kak, kayaknya udah. Udah ya. Oke deh. Ya udah kalau gitu aku akhiri dulu, kita ketemu lagi minggu depan ya, berarti ya. Iya, oke Kak. Oke, yuk. Sip. Kasih Kak. Ya, selamat mencoba. Sampai ketemu minggu depan. Mari. UN ya. Iya Kak. Kasih.